warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati. Ya, monggo dipimpin ketua kelas. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang tidak masuk hari ini siapa? Wahab. Ya. Wahab kenapa? Sakit. Ya. Terus ada lagi yang tidak masuk hari ini? Siapa? Piroyana. Piroyana. Sakit juga, nggih. Terus? Naila. Naila dispensasi. Ikut Raida, nggih. Terus ada lagi? Ya, kemarin Asmaul Husna tidak masuk, nggih. Nggih. Sudah sembuh? Sudah sehat, nggih? Ya, alhamdulillah. Ya, karena sehat itu adalah nikmat ya. Nah, artinya kita diberikan kesehatan tuh kita harus mensyukurinya dengan masuk, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan penuh semangat. Oke. Berikutnya saya coba tanyakan kepada kalian dulu tentang pembelajaran kemarin. Tentang pembelajaran apa kemarin? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Unjuk tangan yang bisa. Dampaknya saja. Dampaknya pemanasan global apa kemarin? Sudah dipresentasikan kemarin? Sudah. Apa dampaknya? Meningkatkan suhu di permukaan bumi. Ya, meningkatkan suhu di permukaan bumi. Terus berarti pemanasan global itu apa? Pemanasan global itu adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat. Ya, angkat tangan dulu. Namanya siapa? Asmaul Husna. Absen? Absen 5. 5. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran saya sampaikan dulu. Tujuan pembelajaran di sini adalah ini kita pelajari hari ini. Nah, ini ya, melalui tayangan video nanti akan saya putarkan video dan studi literatur, buku paket fisika dan pencarian di Google. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang macam-macam penyebab terjadi gas rumah kaca dengan benar. Terus melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah untuk mengurangi pemanasan global serta mengoptimalkan program 4R dengan tepat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat melaporkan dan mempresentasikan dengan media PPT, Canva dengan baik dan benar. Itu yang bisa nanti akan kita capai hari ini, 3 tujuan itu. Dan sebelum kita video, berikan pretest dulu. Bisa kalian lihat di grup. Ya. Oke, bisa kalian lihat di grup. Sudah, silakan dikerjakan pretestnya. Ada 5 soal. Satu soal nilainya 20. Kalau benar semua 100 ya. Saya lihat dulu bagaimana dengan jawaban kalian. Cek dulu. Ya. Ini ya jawabannya ya. Ya, oke. Ini ada yang dapat 60, ada yang dapat 80 dari 100 ya. Cukup bagus sekali. Tidak ada yang nilai dari bawah 60. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya akan saya putarkan video tentang dampak dari pemanasan global dan cara
pengelolaan 4. Halo semuanya teman-teman dan terima kasih. Permasalahan keuangan sekarang ini memang jadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena olah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan keuangan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan keuangan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan Lagi hutan. video yang kedua. Proses terus berkembang dan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global. Manusia sebagai penghuni bumi penting untuk mengetahui cara mengatasi pemanasan global. Ada beragam cara mengatasi pemanasan global yang bisa dilakukan, mulai langkah-langkah kecil setiap harinya. Mengatasi pemanasan global menjadi tanggung jawab semua umat manusia. Dengan begitu, akan memberi peluang generasi selanjutnya untuk menikmati keindahan dan kenyamanan kehidupan. Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip pengolahan sampah. Prinsip pengolahan sampah disebut juga 4R. Di antaranya adalah reduce atau pengurangan. Mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Reuse atau penggunaan kembali. Kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk menanam tanaman dan lain-lain. Recycle atau mendaur ulang. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Replace atau penggantian. Kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, kemudian menggunakan tas belanja daripada menggunakan tas plastik dan lain-lain. Nomor 5 ya. Kelompok 3. Silakan dikerjakan AKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok berapa? 4. Ya kan, AKPD 1 kalian menulis langkah-langkah untuk mengurangi pemanasan global. Caranya bagaimana? Terus KPD 2 kalian nanti buat dari PPT atau Canva atau mungkin dari PDF. Ya, nanti kalian presentasikan. Presentasikan satu persatu kelompok, nanti maju ke depan. Satu sebagai operator, satu sebagai moderator, dan 2 sebagai presentator.
LKPD yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan atau dalam kehidupan sehari-hari langkah-langkah apa saja secara nyata yang kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Dan langkah-langkah kecil apa yang kalian gunakan yang memuat 4R. Nama Rizky? Ya. Rizky. Ini makasih. Padil. Bukan Padil. Rizal. Rizal. Panani. Terus Hasan. Apa? Sabila. Terus ini kita. Makti. Nakla. Nah, yang lainnya juga ikut aktif mencari ya. Mbak siapa? Bila. Siapa? Deno. Jumlah no. Ayo. HP-nya dikeluarkan. Sudah. Oh ya, dicari. Gunakan waktu dengan baik untuk diskusi apa yang nanti kalian tidak tahu tentang pemanasan global. Kalian catat dan nanti kita diskusikan bersama. Kalau seandainya teman kalian bisa menjawab, ya nanti bisa dijawab dengan baik. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nanti saya memberikan tambahan. 5 ya. Presentator kedua kelompok berapa? 4 ya. Presentator ketiga? 2. Kelompok 2. Presentator keempat? 3. Berarti presentator kelima atau terakhir kelompok 1. Sudah. Ya, silakan. Untuk semangat semuanya kita berikan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak Rizal dari kelompok 5. Sampai di sini ingin mempresentasikan tentang pengolahan sampah 4R. 4R adalah salah satu cara mengelola sampah rumah tangga Yang lainnya dengan menerapkan prinsip 4R adalah reduce, recycle, dan replace, atau mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. 4R pertama yaitu reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Untuk reduce, menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Reuse adalah usaha untuk kita dapat menggunakan kembali atau memperpanjang masa hidup dari barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Untuk reuse, isi ulang botol air minum, daur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Recycle adalah memproses bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Untuk recycle, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, silakan. Ada yang bertanya? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Nama? Asmaul-Husna. Absen? 5. 5. Jadi kan tadi pembahasannya itu pemanasan global. Nah, saya tuh bertanya, apa sih pemanasan global?
agar lapisan ozon tidak semakin tipis? Bisa kita beri waktu untuk mencari jawaban. Ya, tadi kan ada pemanasan global di awal, bisa kalian ingat kembali, diputar memorinya. Izin menjawab. Oke, silakan. Upaya penanggulangan kerusakan lapisan ozon dapat dilakukan dengan cara: 1. Penghapusan penggunaan BPO dari rusak ozon. 2. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. 3. Dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Oke. Menghemat bahan mentah. Nah, bahan mentah seperti plastik itu kan ada bahan mentahnya ya. Nah, plastik ada bahan mentahnya. Tapi kalau kita seperti plastik itu kita gunakan kembali, misalkan botol-botol yang plastik kita gunakan kembali, itu mungkin akan menghemat pengolahan. Mengolah juga menghasilkan apa? Panas, menghasilkan asap, sehingga asap bisa apa? Menghasilkan polusi. Akhirnya juga reduce juga bisa mengurangi pemanasan global. Ya, itu penguatan dari saya. Jadi jawabannya sudah benar, tapi saya kuatkan lagi biar nanti kalian bisa lebih paham. Di kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diulang untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Silakan operatornya, ini karena kelompoknya hanya 4, ini cukup ya berarti ya. 1 operator, 2 presentator, 1 moderator, pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Asma Husna dan kedua teman saya yang bernama. Kenalkan nama saya Olivia Anjira. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengolahan sampah dengan prinsip 4M. Apa sih pengertian dari pengolahan sampah prinsip 4M di kelompok kami? Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4. Artinya sudah bisa menyimpulkan sendiri ya tentang arti pemanasan global untuk apa 4R ya, terus dampaknya apa, manfaatnya apa. 4R tadi sudah dibahas dengan baik di diskusi ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Saya minta waktu 5 menit untuk mengisi soal yang tadi kalian linknya kalian buka lagi, diisi lagi. Saya coba cek kira-kira hasilnya lebih bagus atau lebih bagus lagi. Ada yang sudah menjawab? 80. Ada satu soal yang tidak ada jawabannya. Sudah selesai semua ya? Oh, masih ada yang menjawab lagi. Nah, sudah 80 semua, 100 semua ya ini berarti. Sudah selesai ya? Oke. Berarti semuanya dapat 100, tadi pretest 100, posttest 100, berarti kemampuan kalian tidak menurun. Berarti kalian bisa mempertahankan dari pemahaman kalian tentang 4R. Beri tepuk tangan tuh kalian semuanya. Berikutnya kalian bisa buka LKPD ketiga, dikerjakan di rumah, dan ada LKPD yang keempat untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita nanti akan praktikum tentang pemanasan global. Nanti kalian membawa termos, satu kelompok membawa termos. Tahu termos ya? Termos air hangat itu loh, panas. Ya, termos air hangat sama 1 toples. 2 toples, satu kelompok bawa 2 toples. Jadi 2 toples, terus bawa apa? Bawa itu plastik sama karet. Ya, jadi nanti 1 toples ditutup plastik, satunya terbuka sama kain ya. Ya, kain ada di LKPD-nya. Kalian lihat di buku kalian, ya. Di buku kalian ada di situ praktikum yang seperti LKPD yang keempat. Nanti saya ingatkan lagi di grup apa saja yang perlu dibawa untuk pertemuan berikutnya.
Ya. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya tanyakan lagi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Banyak sekali yang kalian peroleh hari ini? Banyak sekali. Jadi selain kalian sudah berani presentasi, sudah berani menjawab, sudah berani bertanya, sudah berani mengasih masukan, ya, itu adalah salah satu kalian bernalar kritis. Kalian bernalar kritis, artinya otak kalian gunakan. Halo Mbak, sebentar dulu ya. Berarti otak kalian gunakan untuk berpikir. Gotong royong, kalian satu kelompok kalian bergotong royong tadi ya. Satu jadi presentator, satu jadi operator, satu jadi moderator. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.